Salam jemaat Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini, di minggu ini, kita boleh diperkenankan Tuhan untuk kita boleh memasuki ibadah. Walaupun saat ini kita tahu ibadah kita tidak bisa bertatap muka, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita datang kepada Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita meminta pertolongan Tuhan untuk Tuhan memimpin hati kita, memimpin ibadah kita supaya berjalan dengan baik. Kita ambil saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Panggilan ibadah kita di dalam Mazmur 8 ayat 2. Begini firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat KPPK nomor 4 ayat 1, 2, dan 3. Kita cinta kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi hidup kita. Mari kita bersukacita memuliakan nama Tuhan. Yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya, tempat yang indah kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Ayat 2. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau, namun semua anaknya, namun semua anaknya memuji kasih-Nya, memuji kasih-Nya, menuju ke Sion, tempat yang indah kami menuju Sion, indah kota Allah. Ayat 3. Umat-Nya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai surga mulia, sampai surga mulia, menuju ke Sion, tempat yang indah kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Kita berdoa. Dengan hati kami datang kepada Tuhan. Dengan syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu. Kami boleh Engkau layakan beribadah pada saat ini Tuhan. Terpujilah Engkau untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu. Kami melihat banyak orang-orang yang tidak bisa mengikuti ibadah karena sakit penyakit yang mereka hadapi. Tetapi
Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Dan biarlah ibadah kami ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami adalah orang-orang yang penuh akan dosa. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Kami adalah orang-orang yang kadang membuat hati Tuhan sedih. Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Dan layakkan kami untuk terus dekat dengan Padamu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh bersama-sama dengan jemaat melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Penuhi hati kami Tuhan dengan rasa syukur. Penuhi hati kami Tuhan dengan terus mengucapkan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, berkatilah ibadah kami. Berkatilah kami yang mengambil bagian pelayanan di hari ini Tuhan. Biarlah jamahan Roh Kudus Tuhan menyertai kami yang melayani Engkau di tempat ini. Roh Kudus Tuhan juga menyertai jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Sampai berapa lama lagi kami melihat kesusahan-kesusahan yang ada yang kami alami saat ini Tuhan. Terkadang kami tidak berdaya. Terkadang kami tidak kuat untuk menghadapinya ya Bapa. Tolong satu permintaan kami Tuhan. Kuatkan kami untuk kami boleh melalui waktu-waktu yang ada di depan ini. Dan biarlah Tuhan, ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mengakui dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan. Biarpun dosa kita merah seperti kermici, Tuhan akan memutihkan kita seperti bulu domba. Mari kita angkat pujian kita ini sebagai ungkapan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa.
dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba, seperti bulu domba, seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pada hari ini kita datang kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan memohon anugerah Tuhan. Tuhan, hari ini kami sekali lagi datang menghadap Engkau. Kami memohon Tuhan kiranya mengampuni setiap kami. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami menjauhkan diri daripada Tuhan. Harusnya kami menikmati saat-saat kami bersama dengan Tuhan. Harusnya kami menikmati saat di mana kami berdoa membaca firman bersama dengan Tuhan. Tapi ampuni Tuhan kalau seringkali saat-saat itu menjadi saat tersulit bagi kami. Tidak kami nikmati, bahkan kami tidak ingin melakukan itu. Ampuni Tuhan kalau gairah kami akan Tuhan seringkali sudah mulai menghilang. Kerinduan kami untuk mencari Tuhan seringkali sudah menjadi luntur. Kami berdoa kiranya Tuhan memenuhi hati kami dengan kasih, sehingga kasih yang meluap-meluap itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk kami mau berjumpa kembali dengan Allah dengan satu kerinduan yang mendalam. Kami rindu Tuhan menikmati persekutuan yang intim dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, kami dapat mengalami Tuhan dengan sebegitu luar biasanya. Ampuni kami Tuhan, dan bawa kembali kami dekat kepada Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami, sebab kami tahu Tuhan dosa bukan hanya sesuatu yang kami perbuat, tetapi ketika kami menjauhkan diri daripada Tuhan, itu juga merupakan satu dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Karena itu kami mohon anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan untuk mengampuni setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, mari kita bertekad untuk menjadi murid Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, KPPK 323, Ku mau jadi murid Yesus, ayat pertama, kedua, dan ketiga. Tuhanku.
kasih Tuhanku. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci bagimu. Di dalam hatiku, ku mau hidup lebih suci bagimu. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan seluruh gereja dan dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hidup ini semakin sulit, jemaat Tuhan. Tetapi kesulitan yang kita hadapi tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus melalui penebusan yang diberikan lewat darahnya yang kudus. Janji-janji yang diberikan Tuhan adalah janji sebagai penguat iman kita. Mari di saat ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan, memegang janji, firman dan kebenarannya. Mari kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan ku takkan takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan ku takkan takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita boleh kembali beribadah dan saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan, untuk waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh bersama-sama beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian ke hadapan Tuhan sebagai bentuk pengagungan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami tahu itu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus boleh tolong setiap kami untuk boleh mengerti, memiliki hati seorang murid untuk mau dibentuk, diajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah hukum yang ke-8, yaitu apa? Jangan mencuri. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-15 dikatakan dengan tegas bahwa jangan mencuri. Bapak Ibu Saudara, setiap kita tentu tahu bahwa mencuri itu adalah tindakan yang berdosa. Dari kecil, dari sekolah minggu kita diajarkan bahwa jangan mencuri karena itu dosa. Begitu ya. Nah, bahkan semua agama mengajarkan hal yang sama, bahwa tidak boleh mencuri. Bahkan tidak terlalu sulit bagi setiap kita untuk mengerti larangan ini. Kita nggak perlu buka kamus untuk cari tahu apa itu mencuri, gitu ya. Nah, jangan mencuri artinya jangan mengambil barang orang lain tanpa izin dengan diam-diam, gitu ya. Jangan mengambil barang yang bukan punya kita, yang bukan milik kita sendiri. Tapi pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Betul memang mencuri adalah tindakan mengambil yang bukan menjadi kepunyaan kita, dan akhirnya kita bisa klaim bahwa kalau gitu saya bukan pencuri karena saya tidak pernah mengambil barang orang lain. Atau tanpa seizin orang yang punya gitu ya. Satu kali kami dikumpulkan di kampus, kami dikumpulkan, mahasiswa dikumpulkan oleh Bapak Asrama untuk diberikan pengarahan. Beliau bilang bahwa jangan pernah mengambil yang bukan barang milik orang lain gitu. Saya pribadi bingung. Ya kita juga tahu Pak bahwa tidak boleh mengambil gitu ya. Tapi ternyata maksudnya adalah kalau misalnya sekalipun kita mau pinjam barang itu, lalu kemudian tidak ada orangnya di tempat, maka pun tidak boleh kita pakai. Seringkali kita begini ya, contoh Joko misalnya, Joko, orangnya tidak ada di tempat. Joko, saya pinjam pulpenmu ya. Oh iya, pinjam saja. Gitu. Lalu kemudian kita pakai. Lalu kemudian sesudah kita pakai kita taruh lagi. Makasih ya Joko, oh iya sama-sama. Kita izin sendiri, kita jawab sendiri, tanpa ada orang di sana. Nah, Bapak selalu mengatakan bahwa ini adalah bentuk pencurian. Sekalipun izin, tapi kan nggak ada orangnya gitu. Jadi Bapak Asrama bilang itu sama dengan mencuri. Nah, kalau misalnya ada Bapak Ibu Saudara yang senyum-senyum, berarti Bapak Ibu ngerti ya. Tidak dipungkiri kita pernah, mungkin sesekali saya pun pernah gitu. Jadi waktu Bapak Asrama bilang bahwa oh iya juga ya, nggak ada orangnya gitu, tanpa seizin orangnya, dan itu pun dengan diam-diam gitu. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak serta merta memberikan perintah ini dengan maksud jangan ambil barang orang lain, sekalipun itu benar gitu ya. Maksudnya tidak serta-merta memberikan perintah ini hanya dengan maksud jangan ambil ya barang orang lain gitu. Bukan cuman itu. Ada makna yang lebih luas, ada makna yang lebih mendalam dari sekedar jangan ambil barang orang lain tanpa seizin ataupun dengan diam-diam. Kalau pengertian kita hanya sebatas ini, tidak mengambil barang orang lain, maka ketika kita, Bapak Ibu Saudara dan saya klaim bahwa saya bukan pencuri karena saya tidak mengambil barang milik orang lain, itu benar bahwa kita bukan pencuri.
Tapi setelah kita membahas firman ini, kita akan sama-sama lihat gitu ya. Apakah kita berani mengklaim bahwa diri kita bukan pencuri lagi? Bapak Ibu Saudara bisa jawab dalam hati masing-masing ya. Minta ampun kepada Tuhan ketika memang kita bahas lalu kemudian kita mendapati bahwa ya saya pencuri atau tidak, saya tidak pencuri. Katakan kepada Tuhan masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, kenapa pencurian itu bisa terjadi? Kenapa ada tindakan mencuri? Saya pernah beberapa kali mengalami pencurian. Salah satunya adalah ikan lohan peliharaan papa saya itu diambil orang. Itu ya, waktu itu sudah lama sekali gitu, waktu boomingnya ikan lohan, ternyata ikan lohan papa saya dicuri. Dan ketika dicari tahu dia ambil dari mana, ketika dicari tahu kita menemukan jejak kaki di atas dari lemari, dia lewat lubang heksos. Jadi di atas lemari itu, lemari gantung, ada lubang heksos. Dan dia manjat lewat situ karena kita melihat ada jejak kaki. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan pencurian itu terjadi. Paling besar adalah alasan kebutuhan. Kebutuhan menjadi alasan yang paling besar, terlebih di masa-masa pandemi seperti ini. Berapa banyak orang gulung tikar? Berapa banyak orang harus di PHK gara-gara pandemi COVID ini? Banyak orang bergumul di dalam masalah ekonomi. Padahal kenyataannya kebutuhan hidup tidak bisa di PHK gitu ya. Kebutuhan hidup tetap berjalan, tidak berhenti dan tetap berjalan dan harus selalu dipenuhi. Lalu kemudian ada faktor iri hati, ada faktor tidak puas diri dengan apa yang dimiliki, pengen punya lebih gitu ya. Lalu kemudian kekhawatiran, aduh besok makan apa, lalu kemudian kekhawatiran bagaimana anak saya akan sekolah, lalu kekhawatiran, banyak kekhawatiran lainnya. Bahkan ada faktor balas dendam. Mencuri adalah cara instan supaya semua yang kita butuhkan, iri hati yang tadi ya, faktor-faktor itu akhirnya terpenuhi. Mencuri adalah cara instan untuk semua faktor ini dipenuhi. Gawat juga sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Orang kehilangan akal sehat dan menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi faktor-faktor itu, terutama kebutuhan. Kita mau sama-sama lihat apa sih yang menjadi inti dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan mencuri. Kita mau lihat bagaimana firman Tuhan sebenarnya berbicara mengenai hal ini. Karena hidup yang kita jalani ini ya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya semata-mata karena kita takut dihukum karena kita mencuri. Lalu kemudian kita di penjara, lalu kita berurusan dengan hukum, kita berurusan dengan pemerintah, lalu ataupun karena kita takut dicibir orang, kita takut malu karena dicibir orang lain. Tetapi kehidupan Kristiani kita harus berdasarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Gitu ya. Sederhananya begini, saya kasih contoh gitu ya. Kenapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan? Kenapa buang sampah sembarangan tidak boleh? Bukan hanya perkara bau sampahnya. Bukan hanya perkara nanti berantakan. Gitu ya. Bukan hanya perkara banjir nanti, menyebabkan banjir. Tapi terlebih karena memang sebagai umat Tuhan, itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Itu pun berlaku dengan kenapa kita tidak boleh terobos lampu merah. Ya bukan hanya semata-mata takut kecelakaan. Bukan hanya semata-mata karena peraturan pemerintah itu. Betul, pemerintah mengatur segala sesuatu. Tapi terlebih-lebih karena sebagai umat Tuhan, Tuhan mau untuk kita lakukan itu. Tidak menerobos lampu merah. Demi keselamatan pribadi dan keselamatan banyak orang. Oke, satu hal yang harus kita sadari dan harus selalu kita ingat adalah semua yang ada di dunia ini. Semua dari hal terbesar hingga hal yang terkecil. Dari hal yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Semua adalah milik Tuhan. Semuanya. Apa yang kita punya saat ini adalah milik Tuhan.
Dialah yang menciptakan segala sesuatu, alam semesta dan isinya. Sekalipun manusia bisa ciptakan robot, entah apa itu kecanggihan teknologi, tapi semua adalah milik Tuhan. Maka sebagai umatnya, Bapak Ibu Saudara dan saya, yang pertama, kita tidak boleh mencuri apa yang menjadi milik Allah. Oke? Kita tidak boleh mencuri apa yang menjadi milik Allah. Oh, ini sudah pasti tidak boleh, gitu ya. Sebenarnya apa saja yang menjadi milik Allah? Apa saja yang menjadi milik Allah yang tidak boleh kita curi? Tentu kita tahu tidak boleh mencuri milik Allah, tapi apa saja? Mungkin salah satunya kita sudah lakukan itu. Sekali lagi, bukan berarti saya lebih hebat, tapi kita sama-sama belajar, gitu ya. Apa saja yang menjadi milik Allah? Persembahan persepuluhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam Imamat 27 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang persembahan perpuluhan. Di dalam Ulangan 12, di dalam Nehemia 10, Maleakhi 3 dan lain sebagainya. Bahwa persembahan persepuluhan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu adalah milik Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan melalui gereja. Karena itu adalah milik Tuhan. Artinya ketika kita tidak memberikannya kepada Tuhan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan, kita sedang mencuri. Kita sedang mencuri atau kita sedang merampok milik Tuhan. Kenyataannya adalah kita sering sekali hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal hanya 1/10 dari besarnya, dari 100% yang kita terima. Dan itu juga dari Tuhan sebenarnya, kan Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ada seorang ayah meminta secuil coklat. Jadi anggaplah ini coklat ya, anggaplah ini coklat. Lalu kemudian papanya minta hanya secuil saja, secuil. Lalu kemudian anak ini dengan ekspresi dia berpikir, kalau saya kasih papa secuil, berarti saya tidak dapat utuh. Dia bingung, dia menimbang-nimbang gitu ya. Kalau saya kasih secuil, maka saya tidak dapat utuh. Itulah gambaran kita Bapak Ibu Saudara. Kita selalu berpikir bahwa hasil yang kita terima adalah jerih lelah kita. Itu pure, itu murni adalah jerih lelah kita, kerja keras kita sendiri yang penuh perjuangan untuk dapatkan itu. Masa harus kita berikan lagi kepada Tuhan? Tuhan, bukankah Engkau adalah Allah yang kaya, yang mempunyai semuanya? Kenapa lagi Tuhan aku harus memberikan persepuluhan ini kepada Tuhan? Seringkali kita bertanya seperti itu. Akhirnya kita kompromi dengan Tuhan. Kita kompromi untuk berikan gaya Tuhan, atau Tuhan bulan ini saya tidak berikan dulu ya Tuhan. Bulan depan lah ya Tuhan, kalau penghasilan saya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan baru saya akan berikan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, di sanalah kita sedang mencuri. 5 juta, anggaplah kita punya penghasilan 5 juta sebulan. Kita persembahkan hanya 500.000 dari 5 juta. Kenapa rasanya berat sekali? Padahal kita akan pakai 4,5 jutanya. 500 kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Itu juga yang harus dipertanyakan kepada setiap kita. Dan kita selalu mengklaim Tuhan bahwa Tuhan tolong berkati saya lebih dan lebih. Ketika Tuhan memberkati kita, adakah kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan? Kita hanya terlalu memikirkan bahwa saya menerima ini tidak utuh. Selalu berkurang. Kita lihat dari sisi yang kita kurang dan kita kurang. Tanpa kita lihat bagaimana besarnya Tuhan memberkati kita. Persembahkanlah apa yang menjadi milik Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan gunakan dengan bijak lebihnya itu yang Tuhan berikan bagi setiap kita, yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Lalu
kemudian apa sih, apalagi yang menjadi milik Tuhan sebenarnya yang mungkin saja engkau dan saya kita curi selama ini? Itu kemuliaan Tuhan. Maksudnya Yohanes 3 ayat 30 mengatakan bahwa Tuhan harus semakin besar dan aku, ini perkataan Yohanes ya, harus semakin kecil. Inilah yang Yohanes katakan ketika murid-murid Yohanes membandingkan antara Yesus dengan dirinya. Padahal dia membandingkan karena bukankah Yohanes yang membaptiskan Yesus? Kenapa pengikut lebih banyak mengikut Yesus dibanding Yohanes? Itu yang dipertanyakan murid-murid Yohanes. Tapi Yohanes katakan bahwa Yesus Tuhan harus semakin besar dan dia harus semakin kecil. Yohanes tidak mencuri kemuliaan Tuhan, padahal dia punya peluang untuk itu, dia punya kesempatan. Lalu kemudian begitu juga dengan kisah Paulus dan Barnabas di Listra. Di Listra mereka menyembuhkan orang yang lumpuh. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, menyaksikan mukjizat itu, mengira bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa yang turun dari langit karena telah menyembuhkan orang yang lumpuh, yang sudah lama lumpuh. Tersanjungkah Paulus dan Barnabas? Apakah keduanya semakin bangga dan besar kepala? Sekalipun mereka lakukan itu, betul. Mereka lakukan itu dan dilihat oleh banyak orang. Tapi justru Paulus dan Barnabas mengoyakkan jubah mereka sambil berseru kepada mereka, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu." Paulus dan Barnabas punya satu kesempatan kecil, sekalipun kecil lah, gak apa-apa lah ya, dikit doang gak apa-apa lah, dipuji oke lah ya. Tapi Paulus dan Barnabas tidak lakukan itu. Dia tahu bahwa yang mereka lakukan adalah Tuhan. Dan mereka mau supaya Tuhan yang dimuliakan, bukan mereka. Bapak Saudara, mungkin kalau kita ada di posisi Paulus dan Barnabas sekarang, perlu kita akui secara jujur. Kalau orang-orang di zaman sekarang haus akan sanjungan. Orang-orang zaman sekarang haus akan pujian dari sesama. Bukan hanya orang-orang di luar Tuhan yang menginginkan pengagungan dan pujian, sanjungan. Tapi tidak sedikit orang-orang Kristen. Saya, Bapak Ibu Saudara, dan hamba-hamba Tuhan punya motivasi yang salah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang suka dikenal namanya di mana-mana. Dipuji oleh banyak orang. Tapi ketika kita memberikan waktu kita melayani, di situ kita dikritik, di situ kita ditegur. Bagaimana hati kita? Itu menjadi salah satu indikator apakah kita mencuri kemuliaan Tuhan atau tidak. Ketika kita dipuji, apakah kita terlena dengan pujian itu? Atau ketika kita ditegur, dikritik, diberikan saran, kita sakit hati dengan itu. Kita capek-capek melayani, spend waktu berjam-jam, menjadi pengurus, menjadi guru sekolah minggu, menjadi aktivis. Tapi kita dikritik, kita merasa bahwa pengorbanan kita tidak dihargai oleh orang lain. Cepat sekali sakit hati dan tersinggung. Pertanyakan dalam hati kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang kita layani? Jangan-jangan kita sedang mencuri kemuliaan Allah. Ini berlaku untuk saya. Saya tidak sedang membicarakan Bapak Ibu Saudara. Ini berlaku untuk setiap kita. Semua orang rentan sekali. Termasuk kita, orang-orang yang melayani Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Tuhan yang bekerja, sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanyalah alat Tuhan dan itu tidak lebih. Maka tidak sepatutnya kita mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Pujian, hormat, kemuliaan, sanjungan hanya layak kita persembahkan kepada Yesus Kristus. Di dalam 1 Tawari 29 ayat 11. Ya,
punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Punya mula, punya Allah yang layak disembah. Apalagi sih yang sebenarnya menjadi milik Allah yang tidak boleh kita curi sebenarnya? Otoritas Allah, termasuk di dalamnya adalah otoritas Tuhan atas hidup kita. Siapa yang harusnya menjadi Tuhan atas hidup kita? Ya, Tuhan. Mungkin semua kita akan jawab Tuhan lah gitu. Tapi pada kenyataannya, kitalah Tuhan atas diri kita sendiri. Akulah Tuannya. Hidup-hidupku kok gitu. Suka-sukaku lah. Kita gak mau diatur. Kita nggak mau diatur Tuhan, tapi justru sebaliknya kita atur Tuhan. Tuhan tolonglah berikan berkat. Tuhan tolonglah. Tuhan tolong ini. Tuhan berikan saya ini. Tuhan cepat bantu saya. Tuhan dan lain sebagainya kita atur Tuhan. Bukan kita yang diatur Tuhan. Sadarilah Bapak Saudara, dulu kita adalah hamba dosa. Kita adalah budak dosa. Tapi setelah Yesus menebus setiap kita, Roma pasal 6 ayat 17 hingga ayat 18 mengatakan bahwa kita menjadi hamba kebenaran. Kita dulu adalah hamba dosa. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib menebus setiap kita menjadi hamba kebenaran, yaitu hamba Allah. Bukan hamba dosa lagi. Dan bahkan bukan hamba atas diri kita sendiri. Bahkan Yohanes 15 ayat 15 kita disebut sebagai sahabat Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di bawah pimpinan Allah, kita tidak hidup di bawah pimpinan Allah, kita hidup di bawah pimpinan kita sendiri dan kita atur diri kita sendiri, disitulah kita sedang mencuri otoritas Allah atas hidup kita. Kuasa Allah, kuasa Tuhan luar biasa atas hidup kita. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup kita dulu, sekarang, sampai hari ini, maka kita terlalu sulit mengungkapkan kata-kata betapa luar biasanya bagaimana rancangan Tuhan. Hari demi hari, tahun demi tahun, umur demi umur. Dia merancangkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Tidak ada kebahagiaan yang lebih hebat ketika hidup kita dipimpin olehnya. Artinya kita menaati dan menghidupi ajarannya. Selain otoritas atas hidup kita, otoritas atas penghakiman. Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita terlalu mudah untuk menjudge orang lain. Kita terlalu mudah menghakimi orang lain dengan cara kita sendiri. Alasan orang mencuri salah satunya adalah yang saya sebut di awal adalah mungkin gara-gara balas dendam. Lalu kemudian karena kamu sudah mencuri dari saya akan balas kamu. Ketika kita lakukan pembalasan itu kepada orang lain sesama kita, disitulah kita sedang mencuri otoritas Tuhan dalam menghakimi. Di samping luar rumah orang tua saya itu ada beberapa tanaman gitu ya, jenis tanaman yang juga sudah cukup berbuah gitu, teman belum matang gitu ya. Nah, belum sampai matang pun itu sudah diambil orang. Gitu. Udah banyak orang yang ambil. Kesal pasti gitu lah ya. Pasti kesal karena kita yang tanam, kenapa orang lain yang nikmati? Kita yang tanam, kita yang rawat, kita yang sirami gitu ya. Lalu orang lain dengan gampangnya untuk ambil itu. Lalu saya tanya ke orang tua saya. Saya tanya dan mereka katakan bahwa saya tanya apakah papa mama kesal gitu dengan tindakan itu. Kesal pasti kesal kata dia gitu ya, kata mereka kesal pasti kesal. Tapi mau diapain lagi? Nggak mungkin kan kita pasang perangkap di pohon-pohon itu atau di tanaman itu untuk bisa melukai orang, atau kita pantau terus 24 jam di luar
Ini nggak akan mungkin terjadi gitu. Kemudian orang tua saya bilang gini, ya sudah berkati saja orang itu gitu. Mungkin dia sedang kepengen, ya mungkin dia lagi kepengen untuk makan buah itu, makanya dia ambil gitu. Saya jujur gitu ya, saya dengar itu, loh ya nggak bisa gitu dong, setidaknya ditegur gitu atau apalah gitu, atau bagaimana lah gitu ya Bapak Ibu Saudara gitu ya. Lalu kemudian mereka katakan nanti kalau ketangkap gitu ya, ketangkap basah, mungkin baru akan ditegur. Lalu kemudian ya dikasih tahu lah, kalau memang misalnya kalian mau, kalian mintalah kepada kami supaya tidak terjadi pencurian, bukan gitu. Mengajarkan orang lain juga untuk tidak berbuat mencuri. Mungkin saja mereka tidak tahu lah ya, pasti yang mengambil buah orang itu pasti mencuri. Dan jangan mencuri gitu, maksudnya papa mama saya, orang tua saya katakan bahwa kalau kamu mau, kamu mintalah kepada kami. Nah ini contoh sederhana soal penghakiman ya. Tidak mudah memang, tidak mudah. Rasanya tuh geram gitu, rasanya tuh kesal gitu. Tapi ya memang penghakiman itu bukan haknya kita. Kesal, pasti kesal, marah. Tapi sekali lagi, penghakiman itu bukan haknya kita. Mungkin ada kasus yang lebih berat daripada yang tadi gitu ya. Seperti mungkin nyawa atau penipuan sejumlah uang dan lain sebagainya. Selalu ingat bahwa penghakiman adalah haknya Tuhan. Dan kita tuh terus doakanlah untuk orang-orang itu. Dan percayalah kepada pengadilan, kepada keadilan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, semua, tadi saya katakan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Maka sebagai umatnya, yang pertama tadi kita tidak boleh mencuri apa yang menjadi milik Tuhan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah kita tidak boleh mencuri apa yang dititipkan Tuhan kepada orang lain. Yang pertama kan urusannya kepada Tuhan ya, kita tidak boleh mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Lalu yang kedua adalah urusannya adalah kepada sesama. Kita tidak boleh mencuri apa yang Tuhan titipkan kepada sesama kita. Tuhan sudah menitipkan, Tuhan sudah memberikan, Tuhan mempercayakan kepada kita masing-masing bagian yang cukup untuk kita miliki. Maka jangan ambil itu apa yang menjadi haknya. Melainkan kita harus menghormati, kita harus menghargai hak orang lain. Kita harus menghormati, kita harus menghargai milik orang lain. Apa saja itu? Privacy, nama baik, penghormatan, kehormatan, waktu, upah. Kalau memang ada orang yang kerja di perusahaan kita, di tempat kita itu ya. Ulangan pasal 14 ayat yang 19 mengatakan begini. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Ini jelas bahwa Allah bicara tentang batas tanah. Di setiap budaya ada batasan-batasan tanah. Masing-masing orang punya batasan properti gitu. Nah, artinya masing-masing orang tidak boleh mengambil hak atau melewati atau menggeser batasan-batasan yang sudah ditentukan. Ketika itu dilakukan, pencurian namanya. Tuhan titipkan berbagai hal untuk kita dan orang lain miliki. Kita punya ini, orang lain punya yang lain, sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin ada banyak yang kita punya, tapi orang lain tidak punya. Atau sebaliknya, dia punya, kita tidak punya. Artinya Tuhan percayakan itu dan tidak ada yang lebih hebat atau lebih kurang. Semua sesuai dengan kecukupan dan kemampuan yang Tuhan tahu. Sekalipun kalau kita mengukur dari segi materi, ada orang-orang yang hidup berkelimpahan, ada orang-orang yang hidup berkekurangan. Tapi semua ada porsi yang Tuhan berikan. Apakah Tuhan tidak adil? No.
Tuhan tetap adil. Bagaimana cara kita mengelola itu? Bagaimana cara kita menggunakan apa yang Tuhan titipkan itu? Menjadi satu respons terhadap pemberian yang Tuhan berikan. Ketika kita ada berkelimpahan, kita mungkin berkecukupan, ada lebih, bukan lebih lah ya, kita berkecukupan. Berikanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita sebagai orang-orang yang berkecukupan pun jangan sampai membuat celah, pamer lah atau apapun itu, membuat celah sehingga orang lain timbul ingin memiliki itu, gitu. Pencurian tidak hanya bicara soal pengambilan barang. Ya sudah pasti apa yang dimiliki orang lain tidak boleh kita ambil gitu ya. Saya percaya setiap kita mengerti akan hal ini. Tapi Alkitab juga mencatat merampas hak atau upah pekerja atau menunda untuk membayarkannya itu pencurian. Gitu ya, itu pencurian. Begitu juga dengan nama baik. Janganlah kita mencoreng nama baik orang lain dengan fitnahan, dengan tuduhan yang belum pasti, atau menyebarkan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Apalagi menggosip gitu ya. Kita menjelekkan orang lain yang belum tentu benar. Kita sedang mengambil hak orang lain. Kita mengambil hak nama baik, kita mencuri nama baik orang itu. Atau kemudian privacy. Kita memaksa orang lain untuk selalu terbuka dengan kita. Kita tanya-tanya terus, kita memaksa. Di saat itulah kita sedang mencuri hak. Kita tidak sedang menghargai, kita tidak sedang menghormati privacy orang itu. Ada hal-hal mungkin yang memang dia mau ceritakan, ada hal-hal yang tidak mau diceritakan. It's okay Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai kita memaksa. Apalagi sampai kita membuat tuduhan macam-macam gitu ya. Begitu pula dengan kehormatan seseorang. Setiap orang, setiap manusia wajib dihormati. Ada lagi apa yang kita hormati? Waktu dan lain sebagainya. Banyak hal yang tidak boleh kita curi dari apa yang Tuhan titipkan kepada orang itu. Selain barang, nama baik, privasi, kehormatan harus kita hormati. Satu kali sebuah majalah berjudul Reader's Digest melakukan survei di luar negeri ya, dengan menyebarkan 1.100 dompet yang berisikan $50 di dalamnya. Juga ada nomor telepon, nama dari pemilik dompet itu. Ini survei, dilakukan survei, lalu kemudian disebar ke berbagai negara dan berbagai kota. 1.100 dompet. Ada nama, berisi $50 uang, lalu kemudian ada nama beserta nomor telepon. Hal ini dilakukan ingin melihat apakah orang-orang mengembalikan dompet yang mereka temukan itu. Dompet itu disebar ke berbagai tempat, toilet, telepon umum, toko-toko, restoran, bangunan kantor-kantor, dan tempat parkir, bahkan disebar di tempat ibadah di semua agama ya. Dan ternyata ada orang yang pantau. Karena mereka melakukan survei, maka harus ada orang yang pantau. Dan ternyata setelah dipantau, hasilnya cukup baik gitu ya. Ada 44%, ini di tahun 2001 dilakukan survei ini. Ada 44% dompet-dompet yang tidak kembali. Artinya ada 56% dompet yang kembali. Menariknya dari hasil pantauan ini, ada justru orang-orang kaya yang tidak mengembalikan dompet itu. Hal ini dilihat dari orang tersebut punya berpenampilan baik, dengan pakaian yang baik gitu ya. Lalu kemudian dengan kendaraan yang baik, mobil gitu. Memang kita tidak bisa langsung menjudge sih apakah orang itu orang kaya atau tidak. Setidaknya dia mampu gitu, seorang yang mampu gitu. Justru tidak mengembalikan dompet itu. Tapi orang-orang yang miskin
maaf saya katakan miskin, justru mengembalikan dompet itu. Mereka pikir bahwa ada seseorang yang sudah bekerja keras dengan susah payah untuk mendapatkan uang itu, lalu uang itu tergeletak, jatuh gitu mereka pikir. Maka mereka, karena mereka merasakan betapa susahnya untuk mendapatkan uang itu, akhirnya mereka kembalikan. Dalam hal ini saya bukan mau menghina orang kaya atau saya mau membela orang miskin, tidak gitu ya. Tidak semua orang kaya seperti itu, bahkan tidak semua orang maaf saya katakan miskin juga seperti itu. Beda-beda orang memang gitu. Ini hasil survei kan. Tapi ironisnya Bapak Ibu Saudara, tercatat sedikitnya 2 orang di satu negara, satu kota tertentu, sedikitnya 2 orang Kristen, entah itu Kristen Protestan atau Kristen Katolik, mengambil dompet itu, melihat isinya, membuat tanda salib, dan tidak mengembalikan. Apa maksud dari tanda salib itu? Apakah supaya dia meminta bahwa supaya Tuhan berkenan dengan apa yang dia lakukan? Itukah? Sama saja itu dengan mencuri. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, untuk menambah atau memperoleh harta atau kebutuhan kita, gunakanlah dengan cara yang benar. Mungkin kita butuh, tapi kalau itu bukan menjadi haknya kita, maka janganlah kita lakukan itu. Lakukanlah dengan cara yang benar, lakukan dengan cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya dengan cara yang sah. Bekerja, memang ada banyak contoh gitu ya. Ada banyak contoh cara yang digunakan yang tidak benar atau tidak sah yang masuk dalam kategori mencuri ini. Gitu. Tadi saya katakan bahwa kita perlu kita boleh menambah harta atau kita boleh memperoleh harta gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi gunakanlah dengan cara yang benar. Ada banyak contoh cara yang tidak benar atau tidak sah masuk dalam kategori mencuri. Salah satunya adalah mencuri waktu dalam kerja. Kita santai tapi gaji tetap jalan. Apakah itu tidak namanya mencuri? Tidak mengembalikan barang atau uang yang dipinjam. Ya udahlah, kalau dia lupa puji Tuhan deh, gitu ya. Lalu kemudian mencuri dengan ukuran atau timbangan yang tidak cocok. Mungkin kita punya usaha kecil-kecilan, usaha apalah itu gitu ya, yang harus menimbang, yang harus ditakarkan gitu sesuai dengan porsinya. Lalu kita mencuri timbangan, mencuri ukuran timbangan. Supaya apa? Supaya supaya penghasilan kita tetap banyak gitu kan, tapi barang yang keluar tidak banyak. Korupsi, pompa bensin yang meterannya dicurangi. Ada banyak berita, ada banyak isu-isu yang tersebar bahwa pom bensin meterannya dicurangi. Lalu menjual barang palsu. Lalu kemudian korupsi, mencuri air, telepon, pajak, listrik. Nah, listrik yang paling sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Satu kali di rumah saya pernah, saya tanyakan gitu ya. Saya tanyakan kepada orang tua saya. Saya tanya bahwa ini 1 bulan berapa. Lalu kemudian kata si mama gitu ya, oh sekian. Terus saya bingung, masa semurah itu? Karena kan memang ada beberapa barang kerja juga di rumah gitu kan, yang harusnya kayak nggak masuk akal gitu dengan jumlah segitu gitu. Nah, kemudian saya tanyakan, mama juga bilang, mama juga bingung gitu kan. Mama dan papa orang tua saya juga bingung, kenapa bisa semurah itu. Lalu kemudian usut punya usut, ternyata kita tidak tahu gitu. Kami tidak tahu bahwa ada petugas, ada orang yang memasang meteran listrik itu. Ternyata mereka pakai cara, saya nggak ngerti itu cara apa. Karena kita telepon ya. Lalu kemudian akhirnya kita meminta supaya orang PLN datang dan mencabut itu. Kita nggak mau dengan cara itu gitu. Sekalipun ya akhirnya nggak usah bayar mahal-mahal listrik gitu. Tapi itu pencurian namanya.
Atau kita nggak kembalikan uang kembalian yang berlebihan. Nah, ada kembalian uang lebih banyak nih, lebih sedikit, kita diam-diam aja. Kalau kurang kita ngotot gitu ya, ini kurang nih kembaliannya. Tapi kalau lebih, diam-diam aja lalu pergi. Itu namanya juga mencuri. Secara real, semua yang kita lakukan memang menguntungkan. Pemasukan kita bertambah. Tapi itu adalah cara yang tidak sah. Itu termasuk mencuri. Tidak boleh kita menambah harta kita, memperoleh apa penghasilan kita dengan cara demikian. Artinya kita sedang merampas hak orang lain yang harusnya didapatkan. Sekalipun tidak sebanyak orang lain penghasilan kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan dengan cara yang benar, itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Mungkin bukan langsung segepok uang atau setumpuk uang yang banyak yang Tuhan berikan. Gitu ya. Mungkin Tuhan bukan menambahkan segepok atau setumpuk uang kepada setiap kita. Tapi Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, perlindungan dari mara bahaya atau orang-orang jahat dan lain sebagainya, sehingga kita tetap terjaga, sehingga kita tetap bisa terus bekerja. Itu adalah satu bentuk pemeliharaan, itu adalah satu bentuk berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tidak harus semata-mata hanya uang segepok gitu, uang setumpuk, bukan cuma itu. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, orang kaya tapi terbaring lemah di rumah sakit, percuma. Tapi kita ketika penghasilan kita mungkin tidak sebanyak orang lain, tapi kita menggunakan cara yang benar, kita percaya bahwa janji Tuhan dalam hidup kita memberikan berkat yang cukup, kebutuhan yang cukup, kesehatan yang baik, itu sudah lebih daripada cukup. Itu sudah lebih daripada cukup, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah bekerja, tetaplah melakukan, menambah itu, menambah harta gitu ya, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang tepat, dengan cara yang berkenan di hadapan Allah. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, hukum ke-8 ini, inti dari hukum ke-8 ini, jangan mencuri, yang adalah bagian kedua dari hukum Taurat, yang notabene sudah digenapi oleh Yesus Kristus, itu adalah hukum kasih. Kita tahu bahwa hukum yang pertama hingga hukum yang ketiga itu berhubungan dengan Allah. Hukum yang keempat hingga hukum yang ke-10 itu berhubungan dengan sesama. Tapi hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini dengan hukum kasih. Hukum yang pertama adalah kasih Tuhan Allahmu. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia. Calvin mengatakan bahwa karena kasih adalah tujuan dari hukum Taurat, maka hak dari setiap orang harus dijaga dengan aman. Bahwa tidak ada seorang pun yang boleh melakukan kepada orang lain apa yang ia tidak mau dilakukan terhadap dirinya sendiri. Oke? Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan kepada orang lain apa yang ia tidak mau dilakukan, yang ia tidak mau diterima kepada dirinya sendiri. Artinya dengan demikian, yang merupakan pencuri bukan hanya mereka yang mencari keuntungan, bukan hanya mereka yang dengan diam-diam mencuri milik orang lain, tetapi juga mereka yang mencari keuntungan dari kerugian-kerugian orang lain. Mengumpulkan kekayaan oleh tindakan yang tidak tepat, yang tidak benar, yang tidak sah. Dan kita lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada keadilan. Itu ya Bapak Ibu Saudara, saya ulangi ya. Dengan demikian yang merupakan pencuri bukan hanya mereka yang mengambil barang orang lain, tapi mereka yang mencari keuntungan dari kerugian-kerugian orang lain. Kalau kita untung ya,
kita menggunakan cara yang tidak tepat, maka orang lain rugi dan kita untung, bukan? Tapi itulah pencuri, mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, dan lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada keadilan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam kebenarannya. Taat dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita sebagai umatnya. Berdasarkan kasih itu, apa yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Kasih Kristus yang telah nyata dalam hidup kita. Dan kita alirkan dan kita tunjukkan kasih itu. Kita bawa kasih itu kepada orang lain. Supaya orang lain merasakan kasih Kristus yang sempurna itu. Jangan mencuri apapun yang bukan menjadi milik kita. Jangan mencuri apapun yang menjadi milik Allah. Dan jangan mencuri apapun yang menjadi milik sesama kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami tidak boleh mencuri. Banyak hal yang mungkin sudah kami lakukan dan sadar tidak sadar Tuhan, sengaja tidak sengaja, ampuni kami Bapa. Ampuni kami selama hidup ini Tuhan. Mungkin kami tidak mencuri secara langsung barang milik orang lain. Tapi ketika kami mencuri privasi orang lain, nama baik, ketika kami tidak dengan tepat melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan kami dengan cara yang tidak tepat, yang di luar dari kebenaran firman-Mu, apalagi kami mencuri kemuliaan Allah, kami sedang mencuri ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami boleh benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, sekalipun tidak banyak yang kami dapati, tapi kami sudah jauh lebih dari cukup dari apa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tidak mau ikut standar dunia. Kami gak mau ikut ukuran kekayaan atau kesuksesan dunia ya Tuhan. Kami tidak mau mengikuti keinginan daging kami sendiri. Tapi kami mau hidup sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus. Ajari kami Bapa untuk selalu taat dengan firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan di GKY Muara Baru ini ya Bapa. Biarlah jemaat Tuhan punya satu kerinduan untuk benar-benar melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam kesehari-harian ini ya Bapa. Tidak mudah ya Tuhan, banyak yang bergumul, banyak jemaat Tuhan bahkan di luar sana yang bergumul. Tapi hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkan kebutuhan umat-Mu ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kau tidak pernah merancangkan yang jahat kepada setiap kami. Untuk itulah Tuhan, ajari kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan kami tetap percaya Kau adalah Allah yang hebat, Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang begitu indah yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita. Untuk menguatkan kita di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita, yang kita alami masing-masing pribadi lepas pribadi. Dengan rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh lihat, ada tertera di layar LED kita. Bapak Ibu boleh melalui
persembahan boleh melalui transfer, link, Shopee Pay, Oppo, ataupun melalui transfer BCA GKY Muara Baru. Atau Bapak Ibu boleh bawa datang ke gereja setelah selesai ibadah pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan, menyerahkan persembahan kita di dalam KPPK 326. Jadikan aku saluran berkat-Mu. Susah dihiburkan, jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikan aku saluran berkat-Mu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Kita berdoa. Kami membawa korban syukur kami melalui persembahan yang kami sudah kumpulkan. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan atas persembahan yang kami berikan ini, dan Engkau tahu segala keperluan kami. Maka itu Tuhan, kami mengucap syukur dan membawa korban syukur kami ini. Terimalah kiranya Tuhan berkenan atas ucapan syukur kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan warta kita di minggu ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu Saudara, adalah anugerah Tuhan kalau kita masih bisa beribadah pada hari ini. Walaupun ibadah harus terus dilakukan secara online, kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan, waktu untuk kita dapat beribadah di hadapannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Gitaria yang sudah melayani pada hari ini. Guru Injil Gitaria ini adalah istri saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Lause Gita ini di dalam segala kesibukannya menyempatkan waktu untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara, juga saya berterima kasih untuk rekan-rekan dari tim pelayan GKY Muara Baru yang hari ini sudah melayani Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita bisa melayani Tuhan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengingatkan kalau ada Bapak Ibu Saudara di antara jemaat sedang bergumul dengan virus corona ini, terpapar atau lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi kami. Kami akan melakukan pendampingan untuk Bapak Ibu Saudara, melakukan pelayanan kepada Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan mendampingi Bapak Ibu Saudara, membantu Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kedua, kembali saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk menjadi relawan,
di gereja GKY Pluit, relawan vaksin begitu ya, silakan Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi saya. Kita akan bersama-sama bergerak bersama-sama untuk memberantas virus corona ini melalui vaksin center yang akan kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang sudah kemarin mendaftarkan diri untuk membuat kartu anggota, silakan memberikan data-data kepada TU. Kita akan proses selanjutnya, silakan Bapak Ibu Saudara menghubungi TU kami. Kemudian ibadah minggu depan akan dilayani oleh saya. Silakan Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan di hari Minggu dengan hati yang sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berikut ini adalah nama-nama pengurus BPP dan pengurus komisi yang akan melayani di periode berikutnya. Silakan Bapak Ibu Saudara melihatnya dan Bapak Ibu Saudara mendoakan agar mereka dapat bersatu hati melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita berdoa untuk beberapa hal. Mari kita berdoa bagi bangsa negara kita pada saat ini di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kita berdoa terus memohon belas kasihan daripada Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyatakan kemurahan bagi bangsa kita dan bangsa kita dapat menyelesaikan masalah COVID-19 ini secepatnya. Kita berdoa juga untuk gereja ini, biar di tengah-tengah kondisi seperti ini, gereja Tuhan dapat terus menjadi berkat bagi jemaatnya dan bagi lingkungan sekitar dan juga bagi jemaat yang sedang bergumul. Kiranya Tuhan boleh menolong. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hari ini sekali lagi kami membawa bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, bangsa kami di dalam satu pergumulan yang berat, satu pergumulan yang sulit. Kami berdoa Tuhan sebagai warga Indonesia yang dilahirkan, yang dibesarkan di bangsa ini. Kami memohon Tuhan kiranya berbelas kasihan bagi bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menunjukkan pertolongan kepada bangsa ini. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami sekali lagi boleh kembali merasakan kehidupan tanpa corona. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Tapi setidaknya untuk beberapa waktu ke depan kami memohon kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, agar virus corona ini dapat melandai. Tidak lagi banyak orang yang tertular, tidak banyak lagi orang yang harus menderita. Kami berdoa Tuhan, Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, biarlah kehadiran gereja Tuhan menjadi mercusuar di tengah-tengah kegelapan dunia pada saat ini. Kami memohon anugerah daripada Tuhan, terus pakai gereja Tuhan, tetap setia memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi yang tidak mudah juga harus bergumul. Tuhan dengar doa mereka, Tuhan jawab doa mereka. Nyatakan anugerah dan belas kasihan Tuhan untuk setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan bangsa ini, menyerahkan gereja ini, menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memelihara semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara, di akhir ibadah ini terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih yang berlimpah daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Kristus Yesus, dan penyertaan serta hiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kali. Maranatha, amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk, silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.